pertama kali sampai di kampus itu pas teman saya tahu saya dari Malaysia, itu mereka menyebutkan hal-hal yang bagus, hal-hal positif dari Malaysia, mungkin KLCC, itu Siti Nurhaliza, Upin Ipin kayak gitu. Itu bukannya selamat kembali ke channel ini, okey. Bagi kalian yang sentiasa support As dan juga channel ini, jutaan terima kasih As ucapkan. Okey, kepada kalian yang baru di YouTube maupun channel ini, jangan lupa bantu As dengan tekan subscribe, dan subscribe itu gratis aja, geng. Okeylah, hari ini okey, As nak doakan seperti biasa kepada korang semua, kepada kalian semua, teman-teman, sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, segala semuanya lah yang menonton video As diberikan segala limpahan rezeki yang luar biasa dan dipelihara kesihatannya, insya-Allah. Amin. Okeylah, hari ni sekali lagi As nak buat satu lagi video reaction daripada channel Ivy Pine. Okey, seorang mahasiswi Malaysia yang berada di kita belajar di Jogja. Yang ini juga adalah hasil daripada request kalian yang minta As react. Untuk judul kali ini ialah ciri-ciri yang dipelajari dari orang Indonesia, part 1 katanya. Okeylah, nak tahu apa pula kali ni cerita Ivy Pine? Jom ikut As react. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe juga channel Ivy Pine, tanda sokongan kita buat beliau. Okeylah, jangan buang masa, jom. Okey, udah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Hello teman-teman, Hello. perkenalkan saya Ivy. Saya adalah mahasiswa Malaysia jurusan Kedokteran Gigi di FKG UGM Yogyakarta ya. Nah, selama saya kuliah nanti di bakal Jogja doktor gigi 6 tahun, saya telah banyak berinteraksi dengan orang Indonesia, dan berikutnya adalah ciri-ciri saya belajar dari orang Indonesia. Ibunya senyum Menurut manis. saya itu sangat bagus dan saya mau sharing dengan kalian. Okay, yuk let's go. Nomor 1, saya merasa orang Indonesia itu sangat humble, sangat rendah hati. Kalau bahasa Malaysia itu rendah diri ya. Itu saya merasa orang Indonesia biasanya kalau dipuji ya, mereka akan bilang gini, oh ya, makasih ya, tapi saya masih belajar kok, apa-apa. Pokoknya kayak gitu deh. Gak percaya? Saya kasih video. Oh, enggak juga, alhamdulillah sih, sedikit-sedikit saja, masih butuh belajar. Ya, itu tergantung kemauan lah. Nah, kan itu kalau dipuji atau dikasih sesuatu itu pasti sopan, itu pasti kayaknya rendah, dan itu gerakan tubuhnya juga menunjukkan gitu. Itu sangat menyenangkan deh. Nomor 2, nah ini mungkin banyak orang yang nggak tahu ya, tetapi ini saya observasi saya sendiri ya. Saya merasa orang Indonesia pas mereka ketemu teman baru atau mereka perkenalan, mereka pasti ngomongin yang positif, dan menurut saya itu sangat senang loh. Itu pas saya pertama kali sampai di kampus, itu pas teman saya tahu saya dari Malaysia, itu mereka menyebutkan hal-hal yang bagus, hal-hal positif dari Malaysia, mungkin KLCC, itu Siti Nurhaliza, Upin Ipin kayak gitu. Itu bukannya seperti ketemu orang Jepang terus kamu sebutin Perang Dunia Kedua, kan itu bikin orang kesel ya. Kamu jangan gitu deh, kamu bilang tentang sushi, nah kan enak. Nah, ini saya merasa ini ciri yang sangat special, dan saya merasa banyak orang harus belajar ciri ini, dan banyak orang gak sadar ini sangat bagus. Nah, kan saya udah belajar ciri ini ya, berarti harus dipraktikin ya. Pas saya naik pesawat dari Malaysia ke Jogja, di tepi saya ya itu ada turis Perancis. Nah, kan saya lagi curious, saya lagi penasaran, terus saya tanya dia, kamu asli mana? Katanya dia asli Perancis. Saya bilang, waduh, orang Perancis, berarti kamu itu romantis ya, kan orang Perancis itu romantis. Duh, saya juga nggak tahu ya, karena itu biasanya ada persepsi orang Perancis itu romantis. Saya juga nggak tahu, tapi pokoknya
saya bilang gitu. Nah itu turisnya itu wisatawannya, wah itu dia senang banget, itu senyum. Ya, puji dululah, puji-pujian yang enak didengar oleh orang orang baik tentang Perancis, orang asing ke kita kan? Orang Malaysia, kamu ngomong yang baik tentang Malaysia, saya merasa itu emang Indonesia. Pokoknya banget. ngomong Itu yang baik-baik kita aja harus deh. pelajari. Nomor 3, saya merasa orang Indonesia itu menjaga perasaan orang lain. Itu biasanya pas kita mau buat sesuatu, itu yang menjadi salah satu pertimbangannya, apakah orang yang terlibat, pihak yang terlibat itu enak gak? Itu kalau gak enak berarti gak jadi gitu. Itu maksudnya bukan lebih ke apakah itu bisa sukses, tapi apakah itu menyenangkan orang yang terlibat gak dalam proses menuju sukses gitu. Itu lebih mementingkan perasaan orang lain, dan saya merasa itu ciri-ciri yang kita harus pelajari gitu. Kita menjaga perasaan orang lain lah kan. Cerita ya, pas saya di Indonesia kan selalu ada teman-teman saya sebelum mereka WA dokter, WA dosen ya, mereka akan kirimkan teks itu yang akan diteks ke dosen, minta semua bukan cek kebenarannya tetapi cek kesopanannya. Jadi saya sebagai seorang orang Malaysia, saya merasa aneh sih, tapi ya saya ikut. Dan selepas saya kembali ke Malaysia, saya ketemu teman saya yang udah lulus jadi dokter gigi, dia lulusan India. Saya tanya dia, sis, apakah kalian sebelum kalian teks dokter ya, teks dosen ya, kalian cek itu kesopanan teks gak? Itu dia bilang enggak kok. Itu wah, itu saya kirain saya merasa sendiri gitu deh, ternyata itu emang enggak, itu emang khas Indonesia kok. Jadi oke, saya bukan berimajinasi ya, ini emang benar. Dan saya merasa dalam proses interaksinya itu orang Indonesia akan pakai kata-kata yang sopan, kata yang tidak menyinggungkan perasaan orang lain, biar itu sama-sama enak sih. Menurut saya itu saya juga harus pelajari itu biar enak ya biar enak. Nomor 4, cintai negara. Saya merasa orang Indonesia itu nasionalisme sangat tinggi ya. Itu gimana saya nasionalisme tahu sih? Karena Masya Allah. teman Indonesia saya bilang HUTRI, Hari Ulang Tahun Indonesia ya, itu bukan saja dirayakan satu hari, itu bisa dirayakan 1 bulan. Karena di Malaysia itu hari nasional ya, mungkin cuma libur 1 hari, dan biasanya nggak ada acara di kampung atau apa-apa ya, gak semeriah di Indonesia. Kalau di Indonesia ada acara panjat pinang, kalau di desa-desa itu ada ciri khas adat mereka, itu diadakan. Itu saya merasa itu sangat seru sih. Jadi itu orang asing mereka berharap mereka interaksi, bisa ikut partisipasi gitu. Pas mereka wisata ke Indonesia itu salah satu daya tarikan ya. Ada suka nekanya ni lagi. With RF Puskesmas Jetis 2019. Lagi acara makan kerupuk. How you feeling? I scared pop the balloon. No. Imas, gimana? Oh, ini masih dekat universiti. Aduh, lepas. Saya juga mendapati bahawa produk Indonesia ya, juga Indomilk, Indomie, Indomaret gitu, itu namanya Indo apa-apa. Dari sini saya bisa lihat, emang nasionalisme mereka tinggi. Dan saya juga merasa orang Indonesia itu sangat bangga menjadi orang Indonesia. Itu di sini saya juga harus belajar dari orang Indonesia ya. Itu orang Indonesia tahu itu Indonesia belum sempurna, tetapi mereka gimana ya? Mereka menunjuk what is best, yang terbaik dari Indonesia untuk orang asing. Mereka kayaknya nggak ngomong buruk tentang Indonesia atau curhat ke orang asing tentang kejelekan Indonesia. Nah itu saya merasa itu enak sih. Itu yang harus kita pelajari ya.
Nomor 5, menjunjung tinggi budaya. Menurut saya ini sangat bagus ya, kerana budaya harus dipertahankan ya. Kerana saya di Jogja, saya pas di Jogja saya bisa lihat di tepi jalan aja orang yang lagi jalan yang mereka bisa pakai baju adat. Tapi di Malaysia mungkin ada acara spesial baru kamu bisa lihat baju adat gitu. Malah di Indonesia itu baju batik bisa dijadiin baju formal. Itu keren sekali, ada hari batiknya juga. Itu sangat usaha untuk kita juga ada hari batik bagi yang menurut saya pakai itu batik bagus. kan. Itu harus dicontohi oleh karyawan yang kerja di kerajaan. Weh. Suka muzik itu kan, muzik dia energetik, auto bikin kita goyang nih. Masya Allah. 我们来到 Kampung Selo 的山脚，看他们的 event。尽管有一个 event 叫 Sedekah Merapi， Sedekah Merapi， 他们会拿食物什么跑到 Merapi 的山口，然后丢给 Merapi 吃。但是不是每个人都可以爬的，只有一些好像他们觉得有 mystical power 的人才可以爬的。太，Oh, ini masa acara Sedekah Merapi. Merapi 关嘛，因为晚上还看到喇叭。跟他的头在讲。 Asyik ya, ada banyak acara. 外国人，因为这是一个很 special event 来的，他们是tourism ministry 举办的，然后这里的朋友他们邀请我来记录这个 event。这很冷很冷，很冷。现在还没有那么冷，晚上凌晨的时候才更加冷。但是如果不穿这个 jacket 的话，我是很爱跳舞。 Nah, kan saya kuliah di UGM ya. UGM itu juga dalam usaha mempertahankan budaya, mempromosi budaya. Itu ada satu bangunan baru ya. Itu menurut saya keren sekali. Mereka bikin bangunan itu dengan corak batik. Itu sumpah keren banget. Sumpah keren banget. Apa ya? Cantik. Arsitektur sama budaya gitu. Jadi menurut saya, wah setiap kali saya lihat, saya diingatkan, wah budaya batik, wah itu emang keren sekali. Dan tahun lepas, pas bulan September, saya distasionkan di RS Sarjito ya. Pas itu UGM lagi ada satu acara untuk mempromosikan budaya ya. Itu setiap Kamis Pahing kamu harus pakai baju adat semua sivitas setiap UGM. Kamis Pahing. Hari Pahing itu apa? Mereka juga menyediakan Kamis satu Pahing. tim muzik pasukan Setiap hari Kamis muzik lah. tradisional gamelan di lobi RS Sarjito. Menurut saya itu mungkin sangat special di seluruh dunia kerana itu traditional music team di lobinya hospital. Itu mungkin di tempat lain kamu gak akan ketemu promosi wisata yang sebagus gini. Promosi itu budaya, sampai Masya bisa Allah. gitu. Dan itu poster-poster di hospitalnya ada corak batik gitu. Menurut saya itu sangat keren. Dan terus disediakan satu warung di lobi. Itu kasih apa ya? Kasih jahe, minum free. Dan ada lebih dari 10 jenis jahe gitu. Dalam usaha untuk promosi mereka kasih itu jahe free. Dan saya juga coba ya, saya merasa sangat keren sih, sangat wow gitu sih. Saya sempat bilang wah, kerana saya tahu ini di tempat lain gak ada. Dan gak ada. Wow, itu pas kamu lagi nikmatin jahe ya, itu kamu bisa mendengar itu musik Java lagi berkumandang di lobi. Wah, itu sangat keren sih. Oh ini kan hospitalnya tuh. Aduh, live lagi. Linda pakai batik, ini temannya pasti. Rumah pesakit umum. 这个是我的大学的医院，
你看有那个 batik 风格打扮，然后今天呢，全部人都穿 batik。He doesn't respect our culture. Ivy doesn't respect our culture. Ivy is not respecting our culture. We have to wear batik today. She doesn't wear batik today. Hey, today. 大家好，今天我在我的大家好。然后今天每个星期五还有free这个姜母。然后什么是姜母呢？姜母是他们讲饭跟贡丸啊，就是喝起来哦。哦，kunyit。它喝起来它的舌尖会辣，然后它味道很辣，但是它不会辣。然后他们讲喝的时候要像酒这样子，一直我喝，难怪我好像。Di sini jamu tu sama ada kunyit, ada macam 很重，然后他讲 rasa panas halia kali. 我就在敬你们。啊，敬你们。对，直接这样吞下去就 OK， 不要好像提瓶菜。所以你能看到我的大学，他们有很多这种活动，还要提倡它的文化。你看它的那个故事有batik，然后还有人唱batik，然后那边也有人玩那个乐器什么，所以我觉得这个是很好，他们在大学提倡文化。Dan saya juga mendapati orang muda di Indonesia, kebanyakan mereka bisa tarian adat, bisa main alat muzik tradisional gitu. Menurut saya itu sangat keren sih, karena Indonesia itu budayanya masih sangat kuat di kalangan orang muda. Menurut saya itu usaha untuk mempertahankan budaya itu emang bagus di Indonesia. Saya merasa mungkin ada orang asing yang dalam jurusan ini, dalam profesi ini, mereka harus datang ke Indonesia, mereka harus mencontohi, belajar dari Indonesia gimana orang-orang Indonesia mereka mempertahankan budaya mereka. Suka tengok bunyi gamelan tu. Aduh, tariannya gitu. Cantik-cantik lagi. Alah, sikitnya. Tadi kita dengarkan perkongsian daripada Ivy Fine, ciri-ciri yang dia pelajari selama dia buat observations sepanjang dia kuliah di Jogja, dan ternyata banyak sekali yang dinyatakan dan diceritakan juga dikongsikan bersama kita oleh Ivy Fine. Dan kita tahu sesungguhnya orang Indonesia ni memang sangat menjunjung tinggi budaya. Waduh, perkataannya udah hilang ni. Menjunjung tinggi budaya dan adat mereka. Okey, sebab itulah kalau kita tengok kan betapa daya usahanya pihak kerajaan yang mereka untuk mempertontonkan, mengetengahkan adat dan budaya agar bukan saja bangsa mereka, orang Indonesia saja tahu, bahkan menjadi daya penarik untuk orang-orang luar atau negara-negara asing untuk datang dan berwisata di Indonesia. Dan salah satu ciri yang saya suka ialah kesopanan dan kesusilaan, sopan santun, budi bicara, okey, dalam pergaulan seharian, okey, banyak menekankan tentang mementingkan perasaan orang lain berbanding sendiri kan. Dan mereka perkataan yang benar tadi ialah rendah diri kan, rendah hati, mereka rendah hati, sangat sopan, okey. Even nak hantar WhatsApp, nak hantar mesej kepada dosen ataupun pensyarah pun mereka perlu tanya dulu apa sopan apa enggak perkataan yang guna ini kan. Masya Allah, begitu sekali penjagaan mereka, maksudnya menjaga perasaan orang lain agar tidak terguris walau dengan perkataan sekalipun. Masya Allah. Dan suka sekali perkongsian dia dengan klip-klip video yang diselitkan sekali, dapat kita melihat sendiri. Macam tadi sedekah Merapi tu tak pernah tengok, itu adalah yang dikongsikan oleh Ivy tadi. Dan kita nampak juga fakulti dekat hospital tadi, kita dapat tengok bagaimana suasananya, perkongsian daripada vlog juga dimasukkan sekali. Itu adalah antara ciri-ciri yang dapat tengok dan dapat dikongsikan oleh Ivy Fine dan menjadi sebahagian untuk pengetahuan kita juga yang menonton. Okeylah, seperti biasa, terima kasih Ivy Fine kerana berkongsi dengan kami, kerana anda ni seumpama duta kecil Malaysia yang ke Indonesia yang membawa orang kata vibes positif antara kita sesama manusia, antara kita senegara jiran. Betul tak? Terima kasih banyak. Okey, sampai kita jumpa lagi insya-Allah. Kepada kalian yang dah request ni, jutaan terima kasih. Yang tonton juga jutaan terima kasih ucapkan. Yang baru di YouTube maupun channel ni, jangan lupa untuk
bantu Astan channel ini dengan tekan subscribe. Dan subscribe itu gratis aja kan. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share. Okey, tinggalkan sebarang apa juga komen di bawah. Okey, insyaAllah Asa akan reply. Dan nak request apa-apa pun boleh juga komen. Jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Bye.